Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, anak Pak yang sayangi, ya, selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Ya, sebelum kita mulai pelajaran, ya, kabarnya kita berdoa dulu. Berdoa yang akan dipimpin oleh ketua kelas kepada Ananda. Resti, silakan. Siap, berdoa mulai. Berdoa selesai, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, anak Pak yang Pak sayangi, sebelum memulai materi yang selanjutnya, ya Pak ingin absen dulu satu persatu, yaitu Pak ingin panggil, yaitu yang pertama Muhammad Radisah. Hadir? Hadir Pak. Ya. Kemudian Al Husnita, Hadir, Pak. Amoy, Hadir, Pak. Anggun Pratiwi. Hadir, Pak. Ya. Pari Juansa, Hadir Pak. Arya Saputra, Hadir Pak. Aulia, Hadir, Pak. Perli, Hadir Pak. Jumri, Hadir Pak. Lepi Saputra, Hadir Pak. Muhammad Farel, Hadir Pak. Muhammad Rido, Hadir Pak. Nuri Afriani Saputri, Hadir, Pak. ya. Resti Sapatiana, Hadir, Pak. Sabaria. Hadir, Pak. Iya, sakit ya. Sarini, Hadir, Pak. Satria Ningsi, Hadir, Pak. Suhana Putra, Hadir Pak. Sintani, Hadir, Pak. Aura, Hadir, Pak. Ayu Wulandari, Hadir, Pak. Priyani. Hadir. Gitu ya. Oke, sebelum memulai lagi ya, kita mengambil jeda dulu, yaitu kita ice breaking. Kali ini ice breaking dari Pak ialah kita beristighfar. Semoga pelajaran kita akan diridhoi Allah SWT. Semuanya kita beristighfar. Istighfar ini akan dipimpin oleh Nuri. Sama dia, istighfar. Silakan, Nuri. 1, 2, 3. Dan alhamdulillah, mudah-mudahan dengan sifat ilmu yang didapatkan dari Pak berkah dan bermanfaat di hari. Baiklah, kita sudah istighfar, sudah berdoa. Hari ini kita masuk materi, yaitu bab 3, yaitu tentang teks eksplanasi. Semangat anak-anak? Semangat! Sekali lagi, semangat? Oke, ini dia jam 2 ya. Selamat siang. Iya, mantap, luar biasa. Ya, hari ini kita masuk materi selanjutnya bab 3 tentang teks eksplanasi. Sebelum Pak menjelaskan teks eksplanasi ini, Pak memberikan sedikit ulasan tentang teks prosedur. Ya, tolong siapa yang bisa menjawab, yaitu tentang pengertian teks prosedur. Yang bisa menjawab angkat tangan. Silakan, Cintani. Saya, Pak. Ya, teks prosedur ya.
Ya. Boleh sekali? Ya. Pengertian teks prosedur adalah Ya. teks yang mengajarkan kepada pembaca mengenai cara memakai alat, membuat sesuatu, atau melakukan dalam sebuah pekerjaan. Ya, terima kasih. Tepuk tangan untuk Sintani dulu. Ya, kita harus pahami dulu ya, atau mengingat kembali materi yang kita pelajari dahulu. Teks prosedur yaitu teks yaitu cara membuat suatu benda. Sudah paham semua kan? Paham. Sudah paham Nadit? Paham. Iya. Pada paham? Prosedur ya? Nanti belajar lagi di rumah. Oke, kita masuk selanjutnya materi teks eksplanasi. Ada yang pernah dengar teks eksplanasi seperti apa? Ada yang pernah dengar? Ya, pernah dengar, tapi sebagai manusia kalian pasti lupa biasanya. Ya, sebelum masuk materinya, Pak menjelaskan dulu tujuan pembelajarannya tentang tes ini. Yang pertama, kalian nanti mampu menulis teks eksplanasi, yaitu tentang fenomena alam. Kemudian mampu menentukan kebahasaan teks eksplanasi. Ini yang nanti tujuannya yang harus kita capai, yang harus kalian capai, yang harus kalian pahami dalam teks ini. Dengarkan baik-baik, Pak jelaskan ya secara ringkas, padat dan jelas ya. Tolong dengarkan baik, nanti setelah dijelaskan kita ada tanya jawabnya. Ya. Tolong dengarkan baik-baik, dengarkan sungguh-sungguh ya. Teks eksplanasi ini ialah teks yang menjelaskan proses terjadinya fenomena atau fenomena alam yang terjadi di sekitar kita. Ya. Paham ya? Yaitu teks eksplanasi adalah teks yang terjadi atau suatu terjadi melalui fenomena alam. Ya. Tujuannya salah satu adalah menjelaskan terjadinya suatu fenomena alam atau sosial. Oke. Yang kedua, memberikan informasi kepada pembaca, ya, dan memberikan pengetahuan kepada pembaca yaitu tentang fenomena alam. Ada yang tahu nggak? Ya, fenomena alam apa yang sering terjadi di bumi kita? Ada yang bisa jawab? Tunjuk tangan. Ya, silakan Cintani. Gempa bumi. Apalagi ada lagi? Tsunami, mantap. Tepuk tangan untuk teman yang sudah menjawab tadi. Ya, ini ada sudah bagikan dia di kelompok 1, 2, 3 dan 4. Nanti ya harus siap memberikan menjawab pertanyaan dari Pak. Kemudian tes ini memiliki ciri-ciri teks eksplanasi. Yang pertama, ciri-cirinya ialah menjelaskan fenomena alam. Ya, kemudian bersifat informatif dan objektif. Kemudian strukturnya sistematis. Ya, kemudian menggunakan kata-kata baku dan kalimat yang jelas. Paham ya? Apa itu menjelaskan fenomena alam? Yaitu menjelaskan fenomena alam ya secara rinci, umum, yaitu tentang contohnya gunung meletus, ya, gempa bumi, banjir, ya, dijelaskan secara logis, ya, secara logis. Kemudian bersifat informatif dan objektif. Apa tujuannya? Memberikan informasi yang akurat dan objektif kepada pembaca. Tidak memberikan ya berita atau cerita yang khayalan. Ya, di dalam teks tersebut. Tidak boleh memberikan berita yang tidak nyata, yaitu bohong. Ini yaitu bersifat informatif dan objektif. Kemudian strukturnya sistematis, yaitu memiliki struktur yang sistematis dan logis, terdiri dari rangkaian judul. Ya, ini nanti kemarin ya. Judul. Rangkaiannya secara sistematis, yang pertama judul, kemudian rangkaian penjelasan, kemudian
terakhir. Kesimpulan atau penutup. Terakhir kesimpulan. Baiklah, Pak lanjutkan. Ya, yaitu kita masuk pada jenis-jenisnya. Tunggu ini ya. Jenis-jenis teks eksplanasi ada beberapa yaitu ada teks eksplanasi sekuensial. Nanti saya jelaskan lagi. Kemudian teks eksplanasi secara teoritis. Kemudian teks eksplanasi faktorial. Paham sini kan? Nanti jelaskan lagi. Kemudian teks eksplanasi kausal. Apa ciri ini? Ada 4 ciri ini, yaitu ya Pak jelaskan satu-satu. Tolong dimengerti. Tolong ya dimengerti. Yang pertama, teks eksplanasi sekuensial yaitu menjelaskan secara rinci tahapan-tahapan suatu fenomena. Ingat, ya, teks ini menjelaskan tahapan secara rinci. Kemudian yang kedua, teks eksplanasi teoritis menjelaskan ya secara teoritis tentang bencana alam, gunung meletus, dan apalagi banjir. Ini secara teoritis. Kemudian secara faktorial. Secara faktorial ya area, yaitu jenisnya adalah menggambarkan efek dan kuesensi dari suatu proses, misalnya dampak penjajahan masa lalu. Kemudian terakhir yaitu cirinya yaitu teks eksplanasi kausal, yang mana yaitu menjelaskan sebab atau akibat terjadinya suatu fenomena. Ya. Dari 4 ciri-ciri ini ya, yang dapat kita petik, yang dapat kita masuk ke dalam inti pelajaran kita, ya, kita ambil dari yang terakhir, yaitu tentang teks kausal ini nampak secara sebab akibat. Penjelasannya secara sebab akibat. Kenapa sebab akibat? Fenomena ini ada penyebabnya. Contoh banjir. Ada yang tahu apa penyebabnya? Di sini apa penyebab banjir? Angkat tangan. Ya, silakan Nadir. Sampah, Pak. Iya, sampah. Ada apa dengan sampah, Nak? Ya, silakan Nadir. Kotor, Pak. Iya. Karena sampah lah ya membuat banjir. Apa rinciannya? Yaitu sampah ketika menumpuk, contohnya di sungai, ya. Kalau ketika di parit, ya. Contohnya di parit nih, di kota besar, ketika sampah menumpuk, itu akan menimbulkan banjir yang luar biasa. Kenapa? Airnya tidak berjalan secara normal. Kemudian juga, apalagi contohnya dampak sebab akibatnya, sebabnya banjir, yaitu curah hujan yang deras. Curah hujan yang deras, luar biasa. Ya, itu dari sebab akibatnya. Ya, selanjutnya yaitu tentang ini yang harus kita ketahui, tentang struktur teks eksplanasi. Ya, ada 4 struktur teks eksplanasi yang harus kalian pahami, yang harus kalian ketahui. Yang pertama yaitu adus area. Yang pertama apa? Yaitu judul area. Iya. Yang kedua, yang kemarin bukan sebelum. Ya, yaitu pernyataan umum. Yang ketiga yaitu ringkasan atau rangkaian penjelasan. Ya, ada 4. Yang terakhir ialah kesimpulan. Ingat, strukturnya ada berapa? Ada 4. Yang pertama tadi yaitu judul. Ya. Judul ini adalah sangat penting untuk suatu materi yang kita bahas ini, yaitu materi teks eksplanasi. Ya, di dalam teks eksplanasi harus mempunyai struktur yang pertama, yaitu judul. Apa ya? Judul. Judul. Yang kedua
Apa yang kedua tadi? Pernyataan umum. Pernyataan umum. Ya, setiap fenomena, contohnya banjir, memiliki pernyataan umum nanti, ya. Kemudian baru rangkaian penjelasan. Yang terakhir baru kesimpulan. Inilah yang harus kalian pahami, yang harus kalian ingat. Ada 4 struktur teks eksplanasi. Pak ulangi lagi. Yang pertama judul. Yang kedua pernyataan umum. Yang ketiga penjelasan Atau penutup. yang keempat yaitu penutup. Selanjutnya yaitu kaidah kebahasaan. Ini mungkin materi penjelasan terakhir yaitu tentang kaidah kebahasaan. Kaidah kebahasaan ini ada 4 yang harus kita ketahui. Yang pertama, kaidah ini memiliki kata baku dan istilah ilmiah. Kata baku ini merujuk kepada yaitu HBBI, ya, HBBI. Kemudian kata keterangan dan kata penghubung. Kemudian kalimat definisi dan kalimat klasifikasi. Yang terakhir konklusi, kausalitas dan kronologis. Ya, yang dimana penjelasannya Pak jelaskan di tahap pertemuan kita akan mendatang, pertemuan yang kedua tentang kaidah kebahasaan. Ya, sebelum Pak tutup materi ini, ya, Pak ingin bertanya sekilas yang Pak jelaskan tadi tentang teks eksplanasi. Tolong kelompoknya siap-siap pertanyaannya. Yang pertama yang pertanyakan adalah kelompok pertama. Kelompok pertama yaitu yang dipimpin oleh ketuanya, yaitu Satira, ya. Kita tahu nanti siapa yang menjawab terserah. Kelompok pertama, pertanyaannya ialah sebutkan pengertian teks eksplanasi. Siapa yang bisa jawab, angkat tangan. Sebutkan kelompok dari mana. Berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok 1 ingin menjawab pengertian dari teks eksplanasi. Teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan proses terjadinya suatu fenomena alam atau sosial secara logis dan sistematis. Iya, jawabannya betul sekali, luar biasa. Ya, inilah manfaat ketika guru menjelaskan, kalian semua mendengarkan. Ini manfaat satunya, bisa menjawab dan bisa memahami. Ya. Kemudian pertanyaan yang kedua Pak lontarkan ke meja 2, yaitu kelompok 2. Sebutkan beberapa ciri dalam teks eksplanasi. Silakan. Siapa yang mewakili kelompok ini? Ya, silakan berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah. Yang pertama, sebutkan ciri-cirinya. Pertama, menjelaskan fenomena alam. Ya. Kedua, bersifat informatif dan objektif. Ketiga, strukturnya sistematis. Ya. Yang keempat, menggunakan kata-kata baku dan kalimat yang jelas. Iya, bagus. Terima kasih. Foto dulu. Ya, hari ini hal yang tidak mungkin ketika menjadi mungkin kalau jika kita belajar dengan sungguh-sungguh. Ya. Kemudian kelompok 3. Pertanyaannya adalah sebutkan tujuan teks eksplanasi tersebut. Silakan salah satu dari kalian menjawab. Selain tolong dengarkan